Pemirsa, di tengah pelemahan rupiah, pelaku usaha retail menghadapi tantangan ganda antara kenaikan biaya dan upaya menjaga daya beli konsumen. Lantas, strategi apa yang dilakukan untuk menjaga margin keuntungan di tengah tekanan nilai tukar? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Roy Nicholas Mande, Founder and Chairman Affiliation Global Retail Association Agra. Selamat sore Pak Roy, apa kabar Anda? Assalamualaikum, semangat Waalaikumsalam, Mas semangat Roman. Ya, selalu. Iya, tetap semangat di tengah indeks ekonomi IRA begitu ya, Pak Roy. Apa saja ya, yang sudah Anda rasakan teman-teman di lapangan dengan situasi saat ini? ya tentunya kami mengalami saat ini yang namanya sudah mulai terasa ya, Oke. yang namanya kondisi basket size masyarakat sudah berkurang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengalami pembelian down trading, di mana mereka membeli hanya kebutuhan saja yang pokok, ya, kebutuhan yang rutin. Karena memang kebutuhan rutinlah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, Ya. mereka mengurangi untuk belanja masuk ke tempat-tempat belanja, selain mereka menikmati experience saja. Experience itu artinya leisure saja. Ya, mereka menikmati makan minum, kemudian belanjanya menjadi satu pilihan terakhir. Ya, pada saat ini karena mereka tentunya perlu mencadangkan uang, Baik. mencadangkan dananya untuk situasi atau kondisi yang saat ini tentunya terjadi anomali atau terjadi beberapa gejolak. Oke, Pak Roy, nampaknya, mohon maaf izin, belum center nih posisi Anda. Mungkin kita perbaiki ya. Boleh sebentar. Udah Ya, cakep oke. segini Ya, maaf. Pak Roy. Kita lanjutkan, lantas apa yang sudah dilakukan saat ini untuk mengatasi hal tadi? Ya, kami sudah coba untuk melakukan koordinasi dengan para produsen, Ya. terutama mereka-mereka yang terus berupaya untuk tetap memproduksi barang, ya, dengan situasi atau kondisi misalnya dengan adanya kenaikan harga plastik, Oke. kemudian dengan adanya kenaikan juga beberapa barang bahan baku dan penolong, ya, yang walaupun secara keseluruhan belum langsung serta-merta terdampak ke harga. Ya, kenaikan daripada anomali plastik ini misalnya, kemudian juga terjadinya currency di mana pelemahan rupiah dan penguatan dolar untuk beberapa bahan produksi mereka, itu tentunya baru terasa nanti di bulan Juli Agustus atau memasuki semester kedua. Jadi tentunya yang kami alert di sini adalah bagaimana supaya kita memasuki semester kedua ini dapat tertanggulangi dengan baik. Ada upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian di dalam ketersediaan barang misalnya, dengan memberikan misalnya memberikan satu insentif atau subsidi ataupun juga pengurangan daripada nilai pajak masuk misalnya, sehingga produksinya dapat tetap berjalan tanpa serta-merta menaikkan harga, karena memang situasi kondisi sekarang kan itu yang terjadi. Ya, ada anomali yang terjadi akibat geopolitik yang belum selesai saat ini. Ya, penegasan saja tadi Anda katakan yang lebih masih terjaga kondusivitas bergairahnya adalah food and beverage begitu ya. Sektor makanan, minuman masih diminati oleh warga dibandingkan di-compare dengan misalkan lifestyle begitu ya. Tidak terlalu dilirik oleh masyarakat saat ini. Betul, karena makanan minuman itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Sementara yang lain ya yang bersifat kepada kebutuhan sekunder, ya kita berbicara mengenai sandang, kemudian kita berbicara mengenai elektronik, kita berbicara mengenai sepatu, ya, kemudian hal-hal yang sifatnya masih bisa untuk mereka simpan dulu dananya, mereka tabung dulu menghadapi situasi kondisi ini, itu tentunya menjadi prioritas kedua daripada makanan dan minuman. Secara garis besar, agregat juga, makanan dan minuman itu masih bertumbuh di atas sekitar 12-13% ya. Kalau kita hitung secara rata-rata ya. Dengan setelah dari Lebaran, kemudian sepanjang semester ini, makanan minuman masih baik tentunya. Tetapi kalau untuk sektor yang lainnya, di dalam kebutuhan masyarakat untuk berbelanja, itu sudah mulai mengalami down trading. Ya, atau basket size-nya sudah mulai mengecil, karena memang situasi atau kondisi tentunya masyarakat harus menjaga
spendingnya saat ini dengan kondisi yang terjadi. Apakah Pak Roy dan juga teman-teman melakukan sejumlah upaya lain, termasuk penghematan biaya logistik, promosi, manajemen inventory, agar bisnis tetap running well ke depan? Ya, tentunya untuk hal tersebut kita bukan baru pertama kali kita mengalami ini. Ya. Ya, kita dari masa COVID, kemudian juga berbagai anomali ekonomi yang terjadi. Ya, kita tentunya sudah langsung melakukannya. Yang namanya efisiensi, Ya. kita menurunkan kapasitas isi daripada produk misalnya, ya terjadi downgrade daripada beberapa brand atau beberapa produk yang kita jual akibat komunikasi kami dengan pemilik brand atau prinsipal. Oke. Tapi tetap kami berupaya menyuarakan bahwa yang namanya barang-barang yang kita nggak bisa kontrol, misalnya barang-barang yang kebutuhan pokok, ya, barang-barang yang memang itu ada harga ecerannya. Nah, inilah yang kita minta untuk peran pemerintah harus dapat juga hadir, memberikan diskresi maupun juga memberikan langkah-langkah yang dinamis untuk bagaimana memecahkan ketika kita harus membeli lebih mahal, tetapi menjualnya lebih murah karena harus mengikuti HET. Nah, inilah peran komunikasi atau peran daripada kontingensi atau mitigasi yang harus dilakukan secara terbuka, secara cepat, bukan menunggu atau mengulur sampai pada klimaks di mana kita nggak bisa lakukan apa-apa karena situasinya sudah terjepit atau waktunya sudah tidak ada. Jadi ini harapan kami, barang-barang yang kita tidak bisa kontrol, peran pemerintah harus ada di depan kami. Ya, action plan-nya adalah sejauh ini pemerintah mengklaim sudah melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah termasuk insentif fiskal untuk dunia usaha. Apakah ini sudah terasa nampaknya kebijakan yang sudah diambil sejauh ini ke teman-teman retail? Ya, tentunya ya, kebijakan fiskal yang kami harapkan, misalnya sebagai contoh, ya, ada beberapa kebutuhan pokok, ya, saya sebut saja minyak goreng itu masih ada PPN, ya, 11%, ya. Beras memang sudah tidak, tapi PPN masih 11%. Nah, bisa dikatakan ketika sudah ada diskresi, ketika PPN-nya mungkin dikurangi 2-3%, ya, ini mempengaruhi. Karena tentunya akan lebih achievable masyarakat untuk memiliki kebutuhan pokok itu, ya. Kemudian 2-3% ini tentunya bisa digantikan dengan dari pendapatan pajak lainnya, ya, seperti yang kita sekarang sedang lakukan. Akan ada badan ekspor, kemudian juga ada kesatuan di dalam mengatur kelapa sawit, ekspor kelapa sawit, besi, kemudian batu bara. Nah, ini kan bisa diciptakan dari situ, atau pajak karbon. Ya, ini belum kelihatan sekali pajak karbon. Nah, sementara kalau tidak diciptakan, ya tentunya ya harga tetap melonjak, bahkan terjadi fluktuasi naik bukan fluktuasi turun. Yang kedua adalah DTKP. Kami menyuarakan DTKP karena kelompok menengah yang paling terkena, ya, DTKP itu dinaikkanlah dari yang sekarang ini, ya. Ini memang mempengaruhi nanti ke tax ratio, tetapi kita berjalan tentunya masih sesuai dengan harapan, ya. Defisit transaksi kita kan belum 3%. Jadi itulah beberapa langkah yang kita harapkan. Oke, terakhir, apakah ini juga Anda ambil langkah berikutnya memanfaatkan ruang media digital, e-commerce, untuk tetap bertahan di tengah indeks ekonomi IRA, Pak Roy? Tentunya, betul. Saat ini semua peritel, baik itu lokal maupun juga yang bermitra dengan lokal, dari foreigner maupun juga yang foreigner langsung, itu semuanya tentu melakukan kondisi e-commerce, ya. Sudah melakukan yang namanya omni channel. Semua kita sudah lakukan. Hanya tinggal bagaimana menata prioritas daripada pemerintah yang sekarang kita sudah ketahui prioritas, berbagai macam prioritas, dapat didiskresikan untuk mendukung daya beli. Ya, misalnya dengan transfer fund misalnya, ataupun juga dengan bantuan langsung tunai. Nah, ini yang kita harapkan supaya daya beli itu tetap terjaga. Baik, ini semoga didengar oleh pemangku kepentingan dan juga pemerintah yang juga mungkin menonton pada sore ini. Kita harapkan memang keluhan, keresahan teman-teman di lapangan di sektor retail akan didengarkan begitu ya, Pak Roy. Terima kasih untuk waktu Anda di Newsroom. Pak Roy Nicholas Mande, Founder and Chairman Affiliation Global Retail Association Agra. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Semangat.